Seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun 11 bulan bernama Rafa Fauzan yang sempat dikabarkan menghilang sejak Selasa 10 Juni 2025 kini ditemukan meninggal dunia. Setelah 3 hari menghilang, Rafa Fauzan ditemukan tidak bernyawa di depan pintu Masjid Jami Husnul Khotimah, Jalan Veteran, Kelurahan Sikip Lemah, Singkawang Tengah, Kalimantan Barat. Rafa Fauzan ditemukan dengan ciri-ciri yang sama sebelum hilang, berbaju kaos biru serta mengenakan popok. Pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Pontianak, rekan Imam Maksum yang akan melaporkan terkait peristiwa ini. Halo, selamat malam rekan Imam. Malam, Rima. Baik, Imam, seperti apa kronologi penemuan bayi yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Saya Imam Maksum melaporkan memang berita ditemukannya bayi bernama Rafa Fauzan, usia 1 tahun 11 bulan yang sempat hilang selama 4 hari, ditemukan oleh warga di depan pintu Masjid Husnul Khotimah, Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada hari Jumat dini hari pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penemuan jasad balita atau bayi di bawah 5 tahun ini menggegerkan warga sekitar, di mana penemuan bayi ini pertama kali dilihat oleh seorang jemaah perempuan yang hendak bersiap melakukan sholat subuh pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Nah, posisi bayi yang diketahui merupakan Rafa Fauzan yang sempat dikabarkan hilang selama 4 hari ini, eh, tergeletak atau terlentang di atas keset kaki masjid di samping eh, pintu Masjid Husnul Khotimah di Jalan Veteran Kota Singkawang. Kemudian setelah melihat penemuan mayat itu, saksi pun memberitahukan kepada sejumlah warga sekitar dan warga sekitar langsung mendatangi areal masjid lalu melaporkan eh, penemuan jasad Rafa Fauzan ini ke kepolisian. Sekitar pukul 4 hingga pukul 5 dini hari, pihak kepolisian langsung datang ke lokasi di Masjid Husnul Khotimah ini untuk melakukan serangkaian penyelidikan, melakukan identifikasi dan diantaranya dengan memasang garis polisi. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar, memang polisi sempat menemukan sejumlah petunjuk, diantaranya adalah tetesan darah, kemudian membawa tali pengunci pintu pagar yang diduga memang pelaku yang membawa bayi tersebut masuk dari area pintu pagar samping. Nah, lalu sekitar pukul 5, bayi tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang untuk dilakukan visum untuk melihat kondisi eh, jasad bayi tersebut. Lalu sekitar pukul 6 pagi, kepolisian dengan tim K9 yang mengerahkan anjing pelacak juga ikut diterjunkan untuk menelusuri jejak kemana arah pelaku yang meletakkan bayi tersebut. Nah, anjing pelacak itu melakukan penciuman di sekitar lokasi masjid dan juga di lokasi pemakaman yang memang jarak antara masjid dengan pemakaman cukup dekat, hanya berkisar 5 meter, persis di samping halaman masjid yang merupakan tempat pemakaman umum Muslim. Nah, kemudian jasad bayi tersebut dibawa ke RSUD Kota Singkawang, Rumah Sakit Abdul Aziz untuk dilakukan pemeriksaan. Memang hasilnya dari pemeriksaan tersebut
belum dapat diketahui penyebab kematian jasad bayi ini atau jasad Rafa Fauzan ini karena perlu dilakukan autopsi untuk mengetahui lebih dalam penyebab kematian. Namun dari keterangan pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Sambas memang keluarga dari Rafa Fauzan ini menolak untuk dilakukan autopsi dan memilih mengikhlaskan kematian dari Rafa Fauzan ini. Sehingga tadi pagi sekitar pukul 9 jasad bayi ini dibawa ke rumah duka di Jalan RA Kartini, Gang Kapas, Kelurahan Skip Lama, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk disemayamkan dan juga dilakukan pemakaman di pemakaman Muslim At-Taqwa Skip Lama. Seperti itu, Rima. Oke, Imam, sebelum dilaporkan hilang, Rafa ini diasuh oleh tetangga, begitu ya? Apakah polisi kini sudah meminta keterangan terhadap pengasuh tersebut? Ya, sebelum ditemukan memang Rafa Fauzan ini sempat dilaporkan hilang pada Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 11 di mana Rafa Fauzan ini eh, dilaporkan hilang di saat diasuh dan bermain di rumah pengasuhnya yang tak jauh dari rumah orang tua Rafa sekitar pukul 11 siang hanya berselang 2 menit dari pantauan pengasuhnya saat di dapur dan kondisi pintu dapur terbuka, Rafa dalam sekian menit dilaporkan menghilang dan tidak diketahui kemana keberadaannya. Lalu eh, pihak keluarga termasuk orang tua membuat laporan resmi ke kepolisian Polres Singkawang. Lalu Polres Singkawang menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan pencarian di sekitar area rumah pengasuh dan juga di sekitar lingkungan Gang Kapas, Kelurahan Skip Lama. Kemudian di hari kedua pencarian terus dilakukan untuk mencari keberadaan Rafa sampai pada hari ketiga juga menerjunkan tim anjing pelacak untuk mencium aroma, mencari jejak kemana arah Rafa Fauzan ini menghilang. Dan sebelumnya juga polisi sudah memanggil atau memeriksa pengasuh untuk dimintai keterangan. Bahkan ada 4 orang saksi, termasuk pengasuhnya juga sudah dimintai keterangan terkait hal ini. Prima. Baik, setelah diperiksa oleh pihak polisi, pengasuh tersebut hingga akhirnya apakah ditahan atau kemudian dibolehkan untuk pulang? Memang dari pihak polisian Satreskrim Polres Sambas belum mengatakan penahanan secara resmi, namun pemeriksaan secara intensif telah dilakukan untuk memintai keterangan lebih dalam seperti apa eh, terkait atau seperti apa kejadian sebenarnya dalam peristiwa hilangnya eh, Rafa Fauzan ini selama 4 hari sebelum ditemukan pada Jumat dini hari tadi. Prima. Baik, terkait di TKP sementara ini apakah ada CCTV yang kemudian merekam gerak-gerik dari korban sebelum dinyatakan hilang, Imam? Ya, terkait rekaman CCTV memang di sekitar tempat kejadian perkara di Gang Kapas ini belum ada petunjuk rekaman CCTV yang memberikan eh, kejelasan atau petunjuk yang dapat membantu siapa sebenarnya pelaku dugaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dari Rafa Fauzan ini. Namun memang kepolisian sudah melakukan pengecekan ke, ke rumah-rumah di sekitar tempat kejadian perkara ini untuk meminta rekaman CCTV yang dapat membantu proses penyelidikan ini. Namun memang belum ada rekaman CCTV yang memberikan petunjuk yang jelas terkait itu, Rima.
Baik, setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, korban akhirnya ditemukan di depan pintu masjid. Dan saat ditemukan korban dalam kondisi seperti apa, Iwan? Kondisi jasad Rafa Fauzan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, meninggal dunia dengan posisi terlentang di atas keset kaki atau alas eh, kaki di pintu samping Masjid Husnul Khotimah, Kelurahan Roban, dengan kondisi yang mengenaskan, sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kemudian pada jasad bayi laki-laki ini juga sudah terlihat luka lebam, lebam mayat. Namun dari penuturan saksi mata memang tidak ada luka terbuka yang ada di sekujur tubuh mayat ini. Namun memang kondisinya sudah mengeluarkan aroma tak sedap saat ditemukan pertama kali, Rima. Selain mengenakan pakaian yang sama seperti sebelum hilang, ternyata korbannya juga dalam kondisi penuh dengan tanah. Apakah ini mengarah pada dugaan jenazah ini telah dikubur sebelumnya oleh pelaku? Ya memang dari kesaksian juga kondisi bayi mengenakan popok ya sama seperti dengan ciri-ciri yang dilaporkan saat kehilangan. Tidak hanya itu memang kondisi lebam dan juga kaki jasad yang memang tampak seperti ada bekas lumuran tanah memang masih belum secara resmi dari pihak kepolisian bahwa mengarah kepada bahwa bayi ini sudah dikubur terlebih dahulu. Nah, masih belum ada petunjuk ataupun keterangan resmi dari kepolisian terkait hal itu, Rima. Baik, dari rangkaian peristiwa ini apakah sudah ada dugaan pelaku yang kemudian identitasnya dikantongi oleh pihak polisi? Ya, sejauh ini memang pihak kepolisian Satreskrim Polres Singkawang masih belum menetapkan siapa pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap hilangnya hilangnya bayi Kava Fauzan ini dan sebelum ditemukan meninggal dunia ini. Sampai saat ini memang proses proses penyidikan terus dilakukan oleh Satreskrim Polres Singkawang untuk mencari petunjuk atau mencari tahu identitas dan pelaku sebenarnya yang tega menculik bahkan atau menghilangkan nyawa dari Rafa Fauzan ini, Rima. Baik, sejauh ini pihak keluarga korban apakah sudah memberi keterangan maupun statement terkait kejadian ini? Belum ada sejauh ini statement resmi atau keterangan resmi dari pihak keluarga, termasuk ayah korban dan juga ibu korban belum memberikan secara resmi keterangan kepada publik, termasuk juga kerabat-kerabat dari keluarga Rafa Fauzan juga masih belum memberikan keterangan terkait hal itu. Baik, sementara itu dari pihak kepolisian sendiri apakah sudah memberi keterangan rekan Imam? Keterangan yang terbaru memang pihak kepolisian eh, sudah memastikan bahwa proses penyelidikan terhadap kasus ini terus dilakukan supaya masyarakat dan publik khususnya di kota Singkawang yang sempat heboh dengan berita hilangnya Rafa Fauzan ini terus melakukan penyelidikan sampai ditemukan siapa sebenarnya pelaku dari dugaan eh, penghilangan atau dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Rafa Fauzan ini. Meskipun tadi memang statement atau keterangan dari pihak keluarga yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pihak keluarga korban menolak jasad bayi ini dilakukan autopsi untuk mencari penyebab kematian dari korban Rafa Fauzan ini.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Imam Maksum, jurnalis Tribun Pontianak. Selamat kembali bertugas. Tadi subuh bang penemuan jasad tersebut, jasad berita tersebut Pak Kasat. Ya, saat ini kami berada di rumah sakit Kampung Gajah Singkawang. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi dari pihak rumah sakit memang sudah dilakukan pemeriksaan luar. Kesepakatan tadi mediasi dari pihak keluarga dan pihak keluarga meyakini bahwa jenazah yang tadi pagi yang ditemukan di salah satu masjid di Tuban itu adalah almarhum anak yang beberapa saat kemarin dari keluarga sudah meyakini bahwa jenazah yang ditemukan tadi pagi itu adalah selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga. Bang, terkait dengan penolakan otopsi dari pihak keluarga, mungkin boleh disampaikan bang kira-kira alasan dari pihak keluarga sendiri kepada kepolisian apa sih bang? Ya, tadi kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga dan dibuatkan oleh keterangan dokter bahwa untuk penyebab kematian dan waktu kematian belum bisa ditentukan dan harus dilakukan otopsi. Namun atas pertimbangan ataupun dari pihak keluarga menyatakan bahwa dilakukan penolakan karena dari pihak keluarga sudah menerima secara ikhlas kematian anaknya dan mereka dari pihak keluarga sudah singgah untuk anak ini dilakukan otopsi. Untuk hasil besok dengan potensi kekerasan. Nah, itu dia tadi saya sampaikan bahwa dari pihak dokter yang melakukan pemeriksaan awal belum bisa menerangkan dari apa penyebab dari kematian. Kalau langkah dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan kasus ini seperti apa sih? Apakah melanjutkan penyidikan ataupun gimana tuh bang? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa untuk dilakukan otopsi atau tidak, kami dari Polres Singkawang tetap melakukan rangkaian penyelidikan. Kami juga berharap kepada masyarakat bukan berarti tidak dilakukannya otopsi perkara ini kami hentikan, tidak. Perkara ini tetap kita lakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap tabir kematian anak itu. Bang, kalau sampai saat ini udah barang bukti apa saja sih yang sudah diamankan kepolisian? Kemudian berapa saksi yang sudah diambil keterangannya? Baik, untuk barang bukti yang sudah kita amankan tadi kita dari hasil temuan di TKP kita sudah berhasil mengamankan baju ikut bagian dalam ataupun baik atau pempes dari yang digunakan oleh itu. Nah, nanti akan kita sesuaikan dengan keterangan saksi yang sudah kita keterangan bahwa apakah benar pada saat anak itu bilang menggunakan pakaian seperti yang ditemukan saksi-saksi. Memang ada beberapa saksi tambahan kita boleh yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan orang yang tadi pagi pertama kali menemukan jasad tersebut di halaman rumah. Jadi pertama-tama menemukan seorang mayat anak kecil. Nah, pertama-tama ditemukannya oleh ibu-ibu karena ibu-ibu waktu hari Jumat pagi itu ada Jumat berkah, biasa memberi kue atau kopi atau teh setelah sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh dipersiapkan kue ataupun minuman, ya kopi ataupun teh. Jadi ibu-ibu itu pergi ke masjid itu datangnya 3:30. Setelah itu datang 3:30 melihat di depan pintu ada mayat anak kecil. Nah, anak kecil. Awal-awalnya ngejut ibu-ibu itu, ada apa katanya? Tahu-tahu dilihat betul-betul itu seorang mayat anak kecil. Nah, udah itu ibu-ibu kalut. Nah, udah kalut pada berdatangan
tetangga-tetangga yang laki-laki, yang perempuan, bahwa kebetulan ada keluarga juga yang keluarganya yang meninggal tuh, anak kecil tuh, keluarganya cepat datang, dia cepat lapor ke kepolisian, ke Kapolsek atau Kapolres, dan kebetulan jemaah saya pun di sini banyak polisinya, gitu, banyak polisinya, jadi cepat polisi pada berdatangan, jadi diperiksa. Bahwa prosesnya pukul berapa Pak? Sekitar jam berapa Pak? Pokoknya 3:30 lah ibu-ibu, ya. 3.30. Jam 3.30 karena ibu-ibu duluan waktu hari Jumat pagi ini, ibu-ibu yang duluan datang untuk menyiapkan Jumat berkah, kue dengan kopi. Nah selanjutnya bapak-bapak pun berdatangan, yang biasa berdatangan. Terus yang anggota pun yang jamaah di sini cepat datang, cepat ketahuan, cepat lapor ke Polsek, ke Polres, nelpon. Terus jasad itu dievakuasi ke setelah polisi setengah 5 lah, atau jam 5 lah, dibawa polisinya jam 5, karena kan diotopsi dulu, di apa namanya, diperiksa lewat mana ya. Jam berapa Pak polisi periksa lokasi ini Pak? Itu sebelum setengah 5 pun udah, saya pun ditanya masalah pintu ini Bang ya. Pintu ini kan, ini pintu kena dibuka ataupun ditutup. Biasanya ditutup. Nah ini terbuka sedikit. Bapak polisi itu melihat di situ ada tetesan darah. Tetesan darah. Terus ini tali biasanya gimana kan pakai ikat bukan pakai itu. Kuncinya itu? Kuncinya ya, karena udah rusak kuncinya kan. Biasanya diikat, saya bilang. Tapi nggak tahu lah apakah yang buka itu dia ataupun anak-anak atau gimana, kita nggak tahu juga kan. Karena kan nggak memperhatikan itu, gitu. Dia meriksa tali sampai tali pun dibawa juga. Talinya dibawa. Talinya dibawa. Habis itu ininya udah diperiksa, pasang les apa namanya? Polis line, garis polisi. Habis itu yang lain nggak boleh lewat sini, lewat sana. Yang ngerumunin pun sampai situ aja. Udah diperiksa, langsung dimasukkan kantong jenazah itu. Habis itu dibawa, tapi habis itu datang lagi rombongan yang kayak anjing pelacak gitu lah. Turun, udah sholat subuh jam 5 lewat. Setelah subuh ya? Setelah dibawa mayat, ya anjing pelacak bawa ke sini, langsung turun. Anjing pelacaknya tadi ke arah mana saja Pak pergerakannya Pak? Ke sini langsung lari ke itu, ke kuburan. Mungkin ya pendapat saya, dia itu hilangkan jejak. Ya, pelaku tuh berkeliaran sekitar kuburan. Ya mungkin masuk lewat sini, mungkin ya entah lewat situ, entah lewat sini. Keluar ke sana. Kan ada pintu gerbang. Ada. Oh iya ya, sebelah sana ya. Karena anjing tuh lari ke sana. Langsung ke pintu gerbang. Mungkin gitu, kita kan namanya binatang ya. Mungkin gitu. Selain tali tadi apalagi Pak yang jadi barang yang diperiksa oleh polisi Pak? Yang ditemukan di sekitar lokasi ini Pak. Mungkin tali itu kan bersangkutan dengan tangan. Bersentuhan dengan tangan mungkin satu. Kedua, keset pun di bawah satu. Yang alasnya itu. Yang ini yang hitam. Penggantinya ya. Yang hitam itu kan dua tuh bergandengan. Yang satu udah dipakai, yang satu di atas mayat tuh, di bawah mayat. Jadi mayat baru keset tuh. Keset yang di atas yang di bawah. Keset yang nyentuh ke mayat. Warna hitam ya Pak ya? Yang warna hitam itu kan bergandengan dua, baru keset baru mayat. Ditaruh ke situ, anaknya terlentang gini, pakai cawat aja, cawat pempes tuh. Iya. Bapak sempat Pak melihat itunya, jasad bayinya? Oh iya sih, sempat sebelum adzan saya udah ke sini. Iya. Kondisinya Pak, yang Bapak lihat Pak, kondisi tadi luka lebam atau ada apa? Cuma lebam-lebam aja ya. Kalau masalah luka, ada luka yang saya lihat enggak ada. Ya. Terbuka gitu enggak ya? Luka terbuka ya, memang enggak ada ya. Tapi kita kan enggak. Kalau aroma Pak? Aromanya kan udah berulat. Udah kecium lah ya. Udah keciuman.
pertama-tama kan ini bekas motong sapi itu ya, jadi keciuman darah itu apa kulit tuh pertama-tama itu pun memang aromanya mendekat ke sini memang bau gitu. Banyak yang nggak tahan, saya kan tahan aja gitu ya, udah berulat pun tadi pun berulat juga itu apa namanya keset tuh, cuma saya cuci sikat cuci sabun gitu. Tuh ya udah polisi dari polsek dari polres sudah kumpul semua di sini, intel apapun berdatangan dan meriksa dibawa ke entah ke rumah sakit entah ke polres, kita kurang tahu juga ya. Tadi jam 5:30. Sekitar gitulah. Setengah 6 ya dibawa ya. Bawa 5:30 langsung anjing pelacak datang. Gimana ya begitulah informasinya gitu ya. Ya. Pak, rumah Bapak di berapa jauh Pak dari sini? Ini depan. Oh, depan seberang jalan. Ada orang gorengan tuh, belakangnya ya. Oke. Ya. Artinya ada dengar tidak Pak dari warga atau warga sekitar yang apa ya? Tentang masalah anak itu? Yang melihat mungkin semalam itu ada aktivitas mencurigakan ke masjid ini gitu Pak? Oh, enggak ada. Karena di sini tuh jam 1 jam 2 pun orang tuh dulu lalang aktivitas ya, karena mau ke pasar jual sayur, di ujung kan banyak kebun sayur. Gitu. Jadi seperti biasa aja gitu. Seperti biasa, ya nggak ada kecurigaan gitu. Berarti tak menyangka gitu ternyata. Gitu. Ada bayi diletakkan di sini. Iya. Nggak nyangka lah gitu, nggak nyangka. Ya yang nyangkanya ya setelah ibu-ibu tadi masuk ke sini, kebetulan hari Jumat pagi ini ibu-ibu yang datang duluan. Mau ngemaskan meja, ngemaskan kue apa gitu ya. Nanti kan habis sholat subuh langsung beberapa jamaah semuanya sarapan tuh. Jadi sebelumnya ada mencurigakan lah gitu. Tidak ada yang mencurigakan ya. Kalau ada orang mencurigakan pun punya buka pintu dia mungkin ya, tapi tidak ada yang laporan. Buka pintu terus mencurigakan, entah pencuri entah apa gitu ya. Tapi tidak ada yang laporan gitu ya. Tapi setiap harinya, setiap malamnya memang kondisi pagar biasanya dibuka, ditutup Pak? Tutup, diikat ini, diikat. Tadinya kan dibawa sama polisi. Diikat, karena kunci gemboknya kan udah jebol tuh, kekaitannya, jadi diganti sama tali sama jamaah tuh. Biasa mau ada orang meninggal, orang dekat, sholatkan di sini kan lewat sini. Gitu ya. Kalau untuk CCTV Pak enggak ada ya? Enggak ada pakai CCTV ya. Cuma kebetulan aja polisi meriksa tali dengan ada darah di situ, tetesan darah itu. Tetesan darah. Tetesan darah. Apakah darah dia atau bukannya? Ya mungkin dia nanti yang lebih tahu lagi lah. Kalau dari jalan depan enggak ada ditemukan yang mencurigakan Pak ya? Enggak ada kalau depan ya. Saya tanya yang duluan, gimana ibu-ibu? Enggak ada katanya. Saya biasa aja, cuma ngejut datang ke sini. Ibu-ibu masuk dari sana? Depan. Cuma ibu-ibu yang ngejut anak terlentang ini dikira kulit kambing gitu, diambil kucing kan gitu. Iya. Biasanya kucing diam di sini ya. Dikira ambilnya, digigit gitu ya, dimakan di sini gitu. Sudah dilihat, manusia katanya. Heboh, langsung udah heboh gitu, langsung teringat dengan yang bayi hilang itu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke ya. Eden. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.